Para al-mukarramun, asatidz, jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Acara selanjutnya sermon kalbu dalam tausiah yang akan disampaikan oleh al-mukarram Tuan Guru Haji Taufikur Rahman LC. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa alaina ma'hum fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma allif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima ruwiya anhu an Uthman ibn Affan annahu qala man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ballaghahu ila ummatihi ala ahsani tablighin wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan tamu kita Bapak Haji Suhedi Markandi beserta Ibu Hajjah Eni beserta keluarga besarnya yang alhamdulillah telah sampai ke Lombok yang dikenal dengan Pulau Seribu Masjid. Maka kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Mudah-mudahan kehadiran beliau, kelelahan beliau, keletihan beliau untuk sampai di tempat niki dengan niat bersilaturahim, bermuwajahah, mudah-mudahan dicatat menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para ulama, para tuang guru, para asatizah wal ustazat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak ibu, santriwan, santriwati, singkatnya hadirin wal hadirat sami jamaah rahimani wa iyyakumullah. Wabil khusus juga bagi sahibul bait, tuan rumah, selaku pembina, selaku ketua yayasan Pondok Pesantren Mambaul Quran, yang mudah-mudahan seperti hajat niat tempat niki menjadi tempat tumbuhnya generasi-generasi penghafal Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga, ahal, daripada manusia-manusia. Maka qila, dikatakan siapakah mereka ya Rasulullah?
Maka Nabi SAW mengatakan hum ahlul Quran, mereka lah orang-orang yang ahli, orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Fa innahum ahlullah wa khasatuh, maka mereka lah orang-orang yang dikatakan keluarga Allah dan orang-orang yang spesial di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking spesialnya para penghafal Quran, orang-orang yang belajar Al-Quran, Nabi SAW dalam sebuah riwayatnya dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib pernah mengatakan, man qara'al Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, fahafidhahu, kemudian dia hafal Al-Quran, wastadhharahu, kemudian dia mencari, dia mempelajari makna-makna dari setiap Al-Quran, fa ahalla halalahu wa harrama haramahu, dia implementasikan ajaran Al-Quran, dia tampakkan ajaran Al-Quran dalam dirinya. Apa kata Nabi? Adkhalahu Allahul jannah, Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih spesial, kata Nabi SAW, wa syaffa'ahu fi asyratin, Allah akan berikan kepada orang yang penghafal Quran tersebut kesempatan untuk mensyafaat, menolong, membantu atau menyelamatkan. Siapa ya Rasulullah? Asyratin, 10. Siapa yang 10 itu? Dalam riwayat yang lain dikatakan asyratin min ahli baitihi, 10 orang dari keluarganya. Artinya mungkin bapak, ibu, kakek, nenek, kemudian paman, artinya masih sekitaran lingkup keluarga. Tapi dalam riwayat yang lebih kuat mengatakan fi asyratin, tidak disebut entah dia keluarga atau bukan, berarti tergantung orang yang nanti menjadi orang yang spesial di pandangan Allah. Maka fi asyratin, siapa mereka? Kullihim, dalam riwayat kulluhum, yang mana 10 itu sudah dipastikan qad wajabat lahunna, sudah dipastikan yang 10 itu setelah hari perhitungan, setelah dihisab, setelah ditimbang, ternyata orang tersebut diwajibkan untuk masuk nerakanya Allah. Maka yang 1 orang bisa menyelamatkan 10 orang, bahkan bukan dari keluarganya sendiri. Maka bayangkan lamun kalau pondok pesantren ini misalnya melahirkan yaitu penghafal Quran 10 saja setahun, niki sudah bisa menyelamatkan 100 orang, karena 10 kali 10 100. Bayangkan kalau 30, kalau 50, kalau 100. Lebih-lebih bahasa kata ulama, ketika dewek al-fakir ditanya, apakah harus semuanya Ustaz, semua hafal Quran harus 30 juz? Maka dewek yang pribadi, saya pribadi pernah membaca, bisa jadi hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW, Al-Quran belum turun secara semuanya. Jadi man qara'al Quran, barang siapa yang terbiasa membaca, maka mudah-mudahan tempat ini yang dihajatkan, yang diniatkan, mudah-mudahan disitulah atau rumah ini buyutan, menjadi rumah, menjadi tempat azinallah ayyuzkara fiha ismuh, untuk selalu disebut nama Allah, lebih-lebih dibaca Al-Quran. Fahafidhahu, kemudian yang selalu dia baca, dia hafalkan. Wastazharahu, dia belajar memaknai, memahami setiap kalimat dari kalimat yang dia baca. Misalnya apa kita baca makin? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan semuanya kepada kita, karunia yang luar biasa. Apapun yang diberikan kepada kita, ketahuilah ini adalah titipan Allah. Kekayaan yang dititipkan itu adalah titipan Allah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jabatan yang Allah titipkan itu juga nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ilmu yang Allah titipkan, kemudian kefakiran yang Allah titipkan, kemiskinan, maka niki juga titipan. Orang kaya diminta bersyukur terhadap kekayaannya, kemudian diminta untuk berbagi. Orang yang tidak kaya diminta
untuk bersabar terhadap ini. Apakah semuanya sama-sama ringan? Belum tentu. Kaya dan miskin sama-sama ujiannya, sama-sama berat. Jangan pernah mengatakan misalnya alamun dengan sugih, kalau orang kaya kan gampang, tinggal sedekah, tinggal haji, tinggal umrah. Nah, bisa jadi orang kaya juga belum tentu lolos. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Maka mulailah dari sekarang misalnya. Yang contohkan, kenapa orang kaya tidak mesti lolos? Orang yang terbiasa dari awal misalnya bersedekah 1.000 rupiah. Kalau hartanya, uangnya hanya 10.000, maka bersedekah, ya. Atau misalnya uangnya 100.000, bersedekah 10.000 mungkin masih ringan. Kenapa? Karena 10.000 dari 100.000 masih ringan. Padahal itu adalah 10% dari hartanya. Kalau orang misalnya punya harta 100.000, hanya 100.000 di kantong, kemudian dia sedekahkan 2.500, maka ketahuilah 2,5 ini adalah 2,5% dari harta secara keseluruhan. Tetapi ketika naik hartanya menjadi 100 juta, maka 100 juta nanti 2,5% atau 10%-nya menjadi 10 juta, atau 100 juta 2,5 menjadi 2,5 juta. Mikir lama-lama, kalau 100 juta 10 juta berat juga. Naik ke 1 miliar. 1 miliar 10%-nya berapa? 100 juta. Karena 1 miliar itu 1.000 juta. 1 miliar punya uang terus minta 100 juta, berat juga. Semakin kaya ternyata orang susah. Maka semua nikmat, maka apapun yang kita terima, alhamdulillahirabbil. Maka setiap sholat kita, setiap apapun kita, ketika mulai Allahu Akbar, alhamdulillah. Maka jangan pernah pikirkan kekurangan yang kita. Ketika kita berada di hadapan Allah, maka semuanya sama di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat, nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin. Ketika umrah, ketika berhaji, pakaian kita sama. Maka orang yang pelajari Al-Quran, memahami setiap maknanya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Maka Malik artinya Allah yang memiliki, Maliki Yaumiddin artinya Allah yang merajai. Berarti semua perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, besar atau kecilnya, jahat dan buruknya, baik dan lebih baiknya, maka semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Bapak Ibu, duduknya kita sekarang ini, walaupun ini sudah menunjukkan jam 11, sebentar lagi makan siang. Biasanya kalau di Lombok itu ada peribahasa, jangan sampai Lombok Tengah berantem, Lombok Tengah ribut. Artinya kalau perut sudah ribut, Lombok Timur, Lombok Barat itu pasti ribut juga. Maka Lombok Tengah artinya, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat pribadi Al-Fakir, dan mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Hadirin sami jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita semua yang meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk demi terlaksananya peresmian daripada salah satu hal yang terpenting di sebuah negara, sebuah pondok pesantren, yaitu masjid. Maka mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh sahibul hajah, lebih-lebih dari Bapak Direktur, Bapak Haji Suhedi, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ketika Nabi Ibrahim niki membangun Ka'bah, kemudian berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masjid ini yang sampun tanya kepada Al-Ustaz Tungguru Muhammad Irham Fahmi, beliau katakan masjid ini dinamakan dengan nama Asia. Maka Asia mudah-mudahan seperti yang diniatkan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah permisalkan
Allah percontohkan walillahil masalul a'la. Allah percontohkan bagi orang-orang yang beriman imra'at Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun. Kenapa disebut istrinya Fir'aun? Asyah tinggal atau berada di bawah manusia yang paling zalim, yang paling kurang ajar, satu-satunya manusia yang pernah mengaku jadi Tuhan. Tetapi begitu luar biasanya apa yang diterima oleh Asyah, godaan dan semuanya, tetapi tetap Asyah berdiri di atas jalan kebenaran. Maka Asyah itu dikatakan nama aslinya Asyah binti Muzahim binti Ubaid binti Ar-Rayyan binti Al-Walid. Walid niki adalah raja yang pernah memerintah Mesir, satu-satunya Fir'aun yang memerintah Mesir, dan satu-satunya yang beriman kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Artinya apa? Kenapa yang sampaikan? Bahwasanya ketahuilah, ketika ada salah satu dari keluarga, salah satu dari orang tua kita, ada yang berbuat baik, ada yang soleh, pasti akan nanti Allah akan berikan keturunan yang soleh, solehah, keturunan yang akan melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan masjid yang dinamakan Asyah menjadi kokoh seperti kokohnya keimanan Asyah ketika menjadi istrinya Fir'aun, yang mana ketika Asyah mengakui iman, beriman kepada Rabbi Musa wa Harun, maka apa yang dilakukan? Disiksa, terjeluk, ya, dijemur Asyah niki, kemudian ditaruh batu di atasnya oleh Fir'aun, tetapi tetap mengucapkan la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, maka mudah-mudahan masjid ini berdiri kokoh seperti yang diniatkan, dan mudah-mudahan seperti janji Rasulullah SAW, man bana masjidan atau man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun karena Allah atau bagi Allah masjidan, yaitu salah satu tempat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi niatnya ya batazi bihi wajh Allah, tetapi yang diniatkan untuk mencari keridhaan Allah. Dan masjid juga yuzkaru fihi, yang mana masjid bukan hanya sekedar bangunan, tetapi masjid itu diingat, disebut, diingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam riwayat, walaupun kamafhasi qutatin, walaupun sebesar kandang kucing. Dalam riwayat kamafhasi ta'iratin, walaupun seperti rumahnya burung, membahasa Lombok, marak kesuwun kedit, walaupun hanya sebesar, ya, rumahnya burung, atau besar dikit seperti rumah kucing, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangun bagi dia yang membangun niki istana rumah di surga nanti. Kita semua beriman kepada 6 rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Maka ketahuilah, apa yang kita terima, apa yang kita lakukan, semuanya niki adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita beriman kepada siapa? Kita beriman kepada malaikat. Maka ketahuilah wahai hadirin yang hadir, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalillahi malaikatun, sesungguhnya ada bagi Allah malaikat-malaikat yang ditugaskan yaltamisuna ahlak dzikri, mereka mencari tempat-tempat yang di situ ada mengingat Allah Subhanahu wa taala, disebut nama Allah. Ketika ketemu malaikat niki, mungkin dia kita mungkin tidak kelihatan, tetapi niki janji dari seorang manusia yang satu pun sekalipun dalam hidupnya tidak pernah berdusta, yaitu Rasulullah. Maka apa kata Nabi ketika sudah berjumpa dengan majelis zikir, majelis ilmu seperti ini? Apa kata malaikat? Halummu ila hajatikum, ayo yang punya hajat ke sini, yang punya hajat datang di tempat ini. Maka fayahufuna bi ajnatihim ila sama'id dunya, maka mereka memenuhi dari majelis sampai ke langit dunia. Maka Allah bertanya kepada malaikat, madza yaqulu abdi, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang kumpul di majelis-majelis ilmu? Mereka mengatakan, malaikat menjawab pertanyaan Allah, wa huwa alam, Allah lebih tahu.
yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yumajjidunak. Mereka mengagungkanmu ya Allah, mereka bertasbih kepadamu, mereka memujimu. Apa kata Allah? Hal ra'auni, apakah mereka melihat aku? Kata malaikat, la ya Allah, kaifa law ra'amuni, bagaimana kalau mereka hamba-hambaku manusia melihat aku? Maka apa kata malaikat? Asyaddu laka, seandainya kita semua atau siapapun bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun harapan, tidak ada satupun keinginan, tidak ada satupun ucapan yang akan keluar dari mulut kita kecuali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hanya itu, tidak ada harapan yang lain. Yang kedua, famimadza yas'alun, apa yang mereka inginkan? Maka orang mukmin tidak ada yang diinginkan kecuali ridha Allah. Maka ridha Allah disimbolkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat selain nanti masuk ke dalam surganya Allah. Maka apa yang mereka minta, kata Allah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan pertanyaan malaikat? Yas'alunakal jannah, mereka meminta surgamu ya Allah. Hal ra'auha, apakah mereka sudah melihat surgaku? Kata Allah, tidak. Bagaimana kalau mereka melihat? Seandainya kita semua melihat surga seperti yang dilihat oleh Rasulullah SAW, maka tidak ada permintaan yang kita inginkan dalam seumur hidup kecuali untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian pamimma yata'awwadzun, apa yang mereka takutkan? Apa dengan untuk apa mereka berlindung? Artinya mereka berlindung dari apa? Maka kata Nabi menceritakan ucapan malaikat, minanna, dari neraka. Kenapa neraka? Kenapa neraka ya Allah? Karena kata dalam suatu riwayat, satu hadis, nanti akan didatangkan di hari kiamat orang yang mendapatkan kenikmatan seumur hidupnya. Seumur hidupnya nikmat, tidak pernah mendapatkan kesengsaraan. Didatangkan oleh Allah orang yang an'am, orang yang paling nikmat hidupnya nanti di dunia, yang pernah. Kemudian dicelupkan sebentar ke dalam nerakanya Allah. Ketika ditanya, masih ingat terhadap nikmat yang pernah diberikan kepadamu? Dia mengatakan lupa. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada masuk surganya Allah, dan tidak ada kesengsaraan yang paling sengsara kecuali masuk nerakanya Allah. Maka orang juga yang pernah mendapatkan kesengsaraan paling sengsara di dunia diberikan kesempatan untuk mencicipi surga. Ketika dia ditanya bagaimana rasa kesengsaraan di dunia, hilang semua. Maka apa kata Allah? Ushidukum ya malaikati, saksikan wahai malaikatku, kata Allah, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya saya telah mengampunkan mereka. Maka mudah-mudahan kita yang hadir tempat niki, mudah-mudahan menjadi orang yang diampunkan, maghfur, mudah-mudahan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang komplain, membahasa, kalau bahasa modern ada komentar netizen. Ya Allah, tetapi ada orang yang datang karena hajat, ada orang datang karena ingin jualan, ada orang datang karena ada perempuan yang dia taksir di majelis, ada hajat selain hajat akhirat. Maka apa jawaban Allah? Humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Jadi majelis-majelis perkumpulan tiang pelungguh sami, kita semua tidak akan rusak hanya karena niat dua orang yang kurang baik. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini mudah-mudahan menjadi tagatan amal ibadah di sisi Allah. Ketahuilah, setelah mati yang kita dapatkan adalah apa yang pernah kita persembahkan di atas dunia. Terakhir, matur, ketahuilah Bapak Ibu, bahwasanya umur seseorang di atas dunia biasanya pasti akan lebih pendek daripada umur seseorang setelah mati. Jadi apa yang kita investasikan di dunia sekarang, itulah yang akan kita dapat setelah mati. Butuh uang, butuh rumah yang mewah, butuh mobil yang bagus, punya usaha di dunia penting, tetapi itu hanya untuk sekian tahun. Tetapi investasi akhirat jauh lebih penting. Saya contohkan, Imam Asy-Syafi'i, salah satu ulama besar, beliau di dunia umurnya ketika meninggal 53 tahun. Beliau meninggal pada tahun 204 Hijriah.
Kalau ditarik mundur maju ke sekarang 204, sekarang tahun 1446, maka sudah berapa tahun jadinya? Hampir 1232 tahun. Berarti Imam Syafi'i di atas dunia itu umurnya 53, di dalam kubur sudah hampir 1200 tahun. Imam An-Nawawi misalnya, beliau umurnya ketika meninggal 45 tahun. Beliau meninggal pada tahun 672. Kalau ditarik ke tahun sekarang 1446 dikurangi 670 sekian, sudah hampir 800 tahun. Berarti Imam Nawawi di atas dunia, yaitu di atas tanah ini, umurnya 43-45 tahun. Sekarang di dalam kuburnya sudah berapa tahun? Sudah hampir 800 tahun. Maka apa yang kita tanam di dunia sekarang, selain modal kita untuk menyambung hidup, makan, minum, perlu kemewahan agar menjalani ibadah yang luar biasa, tetapi jangan lupakan investasi akhirat kita, karena setelah mati hidup kita, umur kita lebih lama. Maka kata Nabi yang baca terakhir, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi, sesungguhnya yang akan mereka dapat orang mukmin nanti setelah mati dari amalnya, wa hasanati, kebaikannya, ba'da mauti, setelah matinya, ilmun allamahu wa nasyarahu, orang tidak kaya, tidak jadi pejabat, tapi punya ilmu, dia mengamalkan, dia menyebarkan ilmunya. Wa waladan salihan tarakahu, dan anak yang soleh yang dia tinggalkan. Kata Nabi, kalau terputus, kalau mati anak manusia, maka terputus amalnya kecuali waladin soleh. Kata ulama, Nabi tidak mengatakan ibnin soleh atau ibnun soleh. Ibnun dengan walad sama-sama artinya anak, tetapi ibnun biasanya anak, ya, anak langsung. Tapi kalau walad bisa jadi anak didik, bisa jadi anak angkat, bisa jadi anak yatim yang anak asuh dan seterusnya, maka lebih umum. Kemudian kata Nabi, au mushafan warasahu, atau mushaf yang dia wariskan, yang ditinggalkan, au masjidan banah, atau masjid yang dia bangun, au baitan libni sabili banah, atau tempat singgah yang dia bangun untuk orang-orang yang musafir di jalan Allah, au nahran ajrahu, atau ada sungai, sumur bor dan semuanya, au sadaqatan akhrajahu min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang dia keluarkan ketika dia hidup di dunia dari hartanya, tulhiquhu min ba'di mautih, maka itulah investasi yang kita dapatkan setelah mati. Imam Syafi'i yang matur, beliau tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan, tapi meninggalkan ilmu yang sampai sekarang mengalir. Imam Nawawi walaupun umurnya 40 tahun, 43 tahun, tetapi siapa yang tidak kenal dengan hadis arba'in, siapa yang tidak kenal dengan ilmu yang beliau. Maka mudah-mudahan ibunda dari Bapak Direktur Ibu Asyah, maka mudah-mudahan langsung dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan menjadi taman-taman surganya Allah. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan, diniatkan oleh beliau, mudah-mudahan selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan bermanfaat, terutama buat diri yang pribadi. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, sebagai mukmin yang beriman, kita tidak akan pernah lupa dengan Sang Holik, dengan selalu memanjatkan doa. Yaitu mohon berkenan Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Azhuri Masmuk, kepada beliau tiang dawakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in wa li ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa man ahabba wa ahsana ilaina wa liman hadana ila khair wa limasyayikhina wa masyayikhina ila akhir silsilah
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الشامل وعلى آله وصحبه عدد معلومات الله بدوام الله صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقه أداء. وأسألك من الرفيق أحسنه ومن الطريق أسأله ومن العلم أنفعه ومن المكان أكثر ومن العيش أرغده ومن الرزق أطيبه وأوسعه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وتوفنا مسلمين وأن تلحقنا بالصالحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا وذرياتنا وتلاميذاتنا من العلماء العاملين والمخلصين له الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya ramah tamah dan jamuan yang nantinya akan diarahkan oleh Ketua Panitia Ustaz Gofron dan rekan-rekan panitia lainnya. Usai sudah seluruh rangkaian acara peresmian Masjid Islamic Center Asia di hari penuh kesyukuran, hari keberkahan ini, ampura atas segala kekurangan dan hilap, matur tampiasih atas kehadiran kalawan pelunggum sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Direktur dan para al-mukarramun, kami persilakan menuju ke tempat yang sudah disediakan. Ibu Hajah bersama rombongan tim hadroh, silakan.